hanya dengan upload 10 video bisa mendapatkan 150.000 subscriber. Kira-kira apa sih resepnya? Semua akan saya bongkar setelah yang satu ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Solusi Kreator. Channel yang secara khusus membahas ide konten, tips, dan trik seputar YouTube. Video kali ini merupakan edisi bedah channel. Channel yang akan kita bedah kali ini itu keren banget, yang mana hanya dengan 10 video dia bisa mendapatkan 150.000 subscriber. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video ini dan menjadikannya sebagai inspirasi dalam berkarya ke depannya. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah channel, nama channelnya adalah Rainbow Beats ASMR. Seperti yang teman-teman lihat, channel ini sudah mendapatkan 178.000 subscriber. Dan total video yang sudah diupload itu ada 14 video. Setelah saya cek di situs Social Blade, pada saat masih mengupload sekitar 10 video, channel ini sudah mendapatkan 150.000 subscriber teman-teman. Tepatnya beberapa hari yang lalu. Dan ketika sudah mengupload 14 video, channel ini sudah tembus 177.000 subscriber. Pertanyaannya, kok bisa sih hanya dengan mengupload 10 video bisa mendapatkan 150.000 subscriber? Saya sudah melakukan analisa terhadap channel ini teman-teman, dan saya mendapatkan beberapa kesimpulan yang semuanya akan saya bagikan di video ini. Oke, kita bedah satu persatu ya. Kontennya tentang apa sih? Jadi konten di channel Rainbow Beats ASMR ini membahas tentang mainan pasir kinetik teman-teman. Atau kalau orang Indonesia itu banyak yang menyebutnya pasir ajaib ya. Seperti ini contohnya. Jadi hanya seperti ini saja teman-teman. Jadi dia bermain pasir kinetik. Dari yang semula bahannya itu tidak berbentuk, kemudian diubah menjadi berbentuk seperti ini. Dan bentuknya macam-macam. Ya, ada yang gelas, kemudian ada yang botol, ada juga yang es krim dan lain sebagainya. Dan yang membuat saya tercengang di salah satu video yang ini ya. Ini videonya diupload 1 hari yang lalu dan viewsnya sudah mendapatkan 4 juta views teman-teman. 1 hari yang lalu. Gila banget ya. Teman-teman bisa mendapatkan pasir kinetik seperti ini di Tokopedia maupun di Shopee. Itu banyak banget yang menjual pasir kinetik seperti di channel Rainbow Beats ASMR ini. Teman-teman tinggal ketikkan saja pasir kinetik seperti ini di kolom pencarian ya, baik di Tokopedia maupun di Shopee, sama ketikkan pasir kinetik, maka nanti akan banyak sekali lapak yang menjual pasir kinetik. Dan untuk harganya bervariasi, ada yang 15.000 per 500 gram, kemudian ada yang 6.000 per 1 kilo, ada juga yang 28.000 per 1 kilo. Saran saya, teman-teman jangan membeli yang harganya terlalu murah, karena kalau terlalu murah, itu warnanya biasanya agak pudar dan perekatnya itu juga kurang kuat. Nah, setelah teman-teman memiliki bahannya, teman-teman bisa mulai membuat video sambil bermain dengan pasir kinetik ini. Sebagai referensi, teman-teman bisa menonton video-video di channel Rainbow Beats ASMR ini, teman-teman. Sayangnya, channel ini videonya masih sedikit ya. Teman-teman juga bisa langsung mengetikkan di penelusuran YouTube Kinetic Sand seperti ini. Dan nanti akan banyak sekali muncul channel-channel tentang permainan pasir kinetik seperti ini, teman-teman. Dan viewsnya mengeri-ngeri ya. Ada yang 107 juta, 1 juta, ada juga yang 2 juta, dan seterusnya. Nah, dari video-video yang muncul ini, teman-teman bisa menggunakannya sebagai referensi untuk membuat konten yang serupa. Oke, coba kita play salah satu video yang dari channel Rainbow Beats ASMR ini, teman-teman ya. Kita play salah satu videonya. Nah, kalau dilihat sekilas, bahannya itu tampak seperti bukan pasir ya, teman-teman ya. Halus banget, padahal ini pasir, teman-teman. Coba kita cek bagian videonya yang masih dalam proses pembuatan ya. Nah, ini, aslinya tuh seperti ini, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi bisa dimelarkan seperti itu. Seperti itu, teman-teman, bahannya. Jadi bentuk dasarnya itu seperti pasir, teman-teman. Kemudian bisa dibentuk sedemikian rupa dan bisa dijadikan berbagai macam bentuk yang menarik. Pertanyaannya, apakah konten seperti di channel Rainbow Beats ASMR ini bisa didaftarkan monetisasi? Saya sudah cek, teman-teman, dan situs Rainbow Beats ASMR ini status monetisasinya aktif. Nih ya, this channel is monetized. Artinya, channel ini sudah resmi terdaftar sebagai YouTube Partner Program. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih ragu-ragu ketika ingin membuat konten sejenis seperti di channel Rainbow Beats ASMR ini, sekarang sudah tidak perlu ragu-ragu lagi. Karena sudah fix konten seperti ini bisa dimonetisasi, teman-teman. Lalu, apakah video seperti di channel ini dikhususkan kepada penonton anak-anak? Jawabannya adalah tidak. Umumnya, konten video mainan itu ditujukan kepada penonton anak-anak. Tapi setelah saya amati dan lakukan analisa, konten di channel ini itu menonjolkan sisi ASMR-nya, teman-teman. Apa itu video ASMR? ASMR adalah kependekan dari Autonomous Sensory Meridian Response, yaitu media yang mengedepankan bunyi-bunyi yang dihasilkan dari apapun. Intinya, videonya itu lebih menonjolkan suara daripada visual, teman-teman. Nah, kabar baiknya, konten jenis ASMR seperti ini itu saat ini sedang tren.
Banyak sekali orang-orang yang mencari konten jenis ASMR seperti ini. Dari mana saya tahu kalau konten ASMR banyak pencarinya? Teman-teman bisa ketikkan saja di kolom penelusuran YouTube ASMR seperti ini. Nah, maka nanti akan keluar kata-kata yang direkomendasikan oleh YouTube. ASMR Sound, ASMR Slime, ASMR Sleep, No Talking Sound, dan seterusnya. Artinya, ada banyak sekali orang-orang yang mengetikkan kata ASMR di pencarian YouTube, dan sistem YouTube menangkap hal itu. Singkatnya, konten ASMR ini banyak diminati, bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Hal ini jugalah yang dilakukan oleh pemilik channel Rainbow Beats ASMR ini, teman-teman. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya, apakah konten seperti ini ditujukan ke penonton anak-anak? Memang, sekilas, konten-konten seperti ini itu seolah-olah ditujukan untuk penonton anak-anak. Karena kontennya konten-konten mainan anak kecil gitu ya. Padahal, konten ASMR seperti ini itu lebih cenderung disukai oleh orang dewasa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih kelebihan dari membuat konten jenis ASMR seperti di channel Rainbow Beats ASMR ini. Alasan yang pertama yaitu tren. Saya sering banget mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak mengabaikan tren, karena memanfaatkan tren adalah cara yang paling efektif dalam mendapatkan banyak views. Alasan yang kedua yaitu proses pembuatan yang mudah. Kita tinggal membeli mainannya, seperti di Tokopedia dan Shopee ini ada banyak sekali teman-teman dengan harga yang relatif murah. Kemudian kita tinggal merekamnya menggunakan kamera HP. Jadi hanya dengan menggunakan peralatan seadanya, kita sudah bisa membuat konten seperti di channel ini, teman-teman. Alasan yang ketiga yaitu tidak perlu menampilkan wajah dan tidak perlu bersuara. Jika teman-teman perhatikan, di setiap video di channel Rainbow Beats ASMR ini, dia tidak menampilkan wajah dan tidak bernarasi sama sekali. Jadi ini cocok banget bagi teman-teman yang introvert atau pemalu. Kemudian alasan yang keempat, yaitu kita bisa mentarget penonton luar negeri. Dikarenakan tidak menggunakan bahasa yang spesifik, maka semua orang, tidak peduli dari negara manapun, akan bisa menikmati konten jenis ASMR seperti ini. Jadi audiensnya itu luas teman-teman. Tidak hanya dari Indonesia saja, tetapi bisa mentarget penonton seluruh dunia. Alasan yang kelima yaitu potensi pendapatan yang jauh lebih besar. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena penontonnya itu menjangkau seluruh dunia teman-teman. Jika video-video kita itu ditonton oleh penonton yang mayoritas berasal dari Amerika atau Eropa misalnya, maka secara otomatis pendapatannya kita jauh lebih besar daripada hanya ditonton oleh penonton yang berasal dari Indonesia. Karena nilai iklan atau nilai CPM dari penonton Amerika dan Eropa itu besar sekali, bahkan bisa 10 kali lipat lebih besar dari CPM orang Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti ya teman-teman. Kenapa sih channel Rainbow Beats ASMR ini bisa ramai dan bisa cepat dapat subscriber? Dan trik ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk konten-konten kreatif yang lain teman-teman ya. Konten-konten kerajinan, konten-konten origami, dan lain sebagainya. Trik yang pertama yaitu foto thumbnail. Jadi foto thumbnailnya itu harus semenarik mungkin teman-teman. Thumbnail yang menarik itu seperti apa? Dalam konteks thumbnail yang bagus atau yang menarik itu yang gambarnya jernih dan pengambilan foto dari angle yang pas. Kemudian dalam pemilihan warna itu juga perlu diperhatikan. Usahakan objek yang difoto yang akan digunakan sebagai thumbnail itu yang berwarna-warni. Kemudian untuk background thumbnailnya itu usahakan yang polos saja ya, tidak perlu ditambah pernak-pernik apapun. Kalau biru ya biru, kalau putih ya putih, seperti contoh di channel ini. Nah, teman-teman juga bisa meniru konsep di channel ini dalam pembuatan thumbnail. Kemudian, untuk membuat konten ASMR, pastikan audionya itu harus benar-benar jelas dan jernih. Jadi dalam merekam itu usahakan di tempat yang tidak bising. Bisa juga dilakukan pada malam hari supaya audio ASMR itu bisa terdengar jelas dan jernih. Langkah selanjutnya tinggal mengulangi prosesnya, yaitu upload secara konsisten, rutin, dan berkala. Kira-kira berapa sih penghasilan dari channel Rainbow Beats ASMR ini? Cara paling simpel dan paling cepat untuk mengetahui penghasilan sebuah channel, kita bisa mengunjungi situs Social Blade, teman-teman. Kita tinggal mengetikkan saja nama channelnya di pencarian sini, kemudian nanti dia akan muncul ya, seperti ini Rainbow Beats ASMR. Jadi bagi yang belum tahu, Social Blade ini adalah situs yang bisa menampilkan statistik sebuah channel YouTube. Seperti contoh di sini ya, channel Rainbow Beats ini subscribernya 177.000, uploadnya 14. Nah, sebenarnya di situs Social Blade ini langsung tertera ya, estimasi nominal pendapatannya. Yaitu antara, kalau untuk channel Rainbow Beats ini ya, itu pendapatannya estimasinya itu rentangan $3.000 sampai 52.000. Untuk melihat angka yang lebih objektif, kita bisa mengambil rentangan tengah-tengahnya antara 3.000 sampai 52.000 ini. Tapi kelemahannya terkadang untuk estimasi pendapatannya ini itu kurang valid teman-teman. Jadi kita harus menghitung secara manual ya. Jadi untuk menghitung secara manual, kita bisa scroll ke paling bawah. Di sini ada rata-rata views bulanan atau views per 30 hari. Jadi rata-rata channel ini mendapatkan 13 juta views per bulannya. Nah, kemudian untuk RPM-nya bisa dilihat di sini ya, di tanda tanya ini. RPM-nya itu antara 0,25 sampai $4. Ya, anggap saja RPM-nya itu 5.000 ya. Kita ambil rentangan yang paling rendah, $0,25. Oke, dengan views 13 juta per bulan, kemudian RPM-nya Rp5.000, itu sudah bisa menghasilkan kurang lebih 60 juta per bulan, teman-teman. Penghasilan dari channel Rainbow Beats ASMR ini.
60 juta per bulan hanya dengan membuat konten seperti ini, teman-teman. Jadi bisa menghasilkan 60 juta per bulan, itu sudah bukan lumayan lagi, teman-teman, tapi sudah sangat luar biasa. Sekali lagi, jika memang teman-teman berminat untuk membuat konten seperti di channel Rainbow Beats ASMR ini, teman-teman bisa menerapkan trik-trik yang sudah saya bagikan di video ini. Nggak peduli meskipun teman-teman itu masih pemula atau baru mengenal YouTube, asalkan mau take action, saya yakin pasti bisa. Dan untuk hal-hal teknis yang lain terkait dengan cara membangun channel YouTube yang benar, teman-teman bisa tonton video-video di channel Solusi Kreator ini. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Perlu diingat, untuk bisa sukses di YouTube, itu dibutuhkan usaha yang serius, fokus, dan konsisten, teman-teman. Hanya itu saja kuncinya. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide terbaru, tips, dan update informasi penting selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.